Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast PCNU Kabupaten Pati. Untuk para pendengar dan para subscriber dari PCNU Kabupaten Pati, kali ini dengan host yang baru, karena kemarin ditemani dengan host yang sangat keren. Pada saat ini dengan saya, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, nama saya Muhammad David yang akan menemani podcast kali ini dengan narasumber yang sangat luar biasa. Untuk narasumber pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini, kita akan berbincang-bincang, sharing-sharing dengan Ketua Layisnu PCNU Kabupaten Pati. Nah, siapakah beliau? Nama lengkap beliau adalah Bapak Muhammad Niam Sutaman LC LMM. Terus gimana Pak G? LLM. Nah, ini banyak sering katanya kata Pak Niam itu sering banyak yang salah menyebutkan. Nah, pada kali ini nanti kita akan sedikit berbincang-bincang, sedikit mengorek ataupun menanyakan kira-kira apa yang ada di Layisnu. Karena kebanyakan dari masyarakat banyak yang merasa kurang begitu paham, kurang begitu tahu mengenai apa itu Layisnu. Untuk pemanasan pada sesi kali ini, sebelumnya kita sedikit menanyakan terlebih dahulu, ataupun Bapak ada sedikit opening ceremony Pak, ataupun opening pembicaraan pada pagi hari ini, semoga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Selamat berjumpa di acara podcast PCNU Kabupaten Pati ini. Pada semua audiens, semua pemirsa, ya, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang pertama kali ingin saya sampaikan, saya di PCNU ini khidmah sebagai penanggung jawab lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama atau yang sering disebut dengan Layisnu. Layisnu ini adalah lembaga amil, lembaga yang bertugas untuk mengelola dana zakat, dana infak, dan dana sedekah di kalangan Nahdlatul Ulama. Dan lembaga kita ini telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah, izin operasional dari pemerintah sebagai amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah yang sifatnya nasional. Jadi amil zakat nasional Layisnu. Sehingga cakupan kita ini nasional. Kita diberi wewenang untuk mengelola zakat di seluruh warga Nahdlatul Ulama se-Indonesia, mulai dari Jakarta sampai kepada ranting-ranting di desa-desa. Inilah kenapa di Layisnu itu juga kita bentuk Layisnu tingkat wilayah. Yang paling atas tentunya PP Layisnu tingkat pusat, lalu tingkat wilayah, lalu tingkat cabang, lalu tingkat MWC, dan sampai kepada tingkat ranting. Layisnu tugasnya apa? Ya karena ini sebagai amil zakat, ya tugasnya mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah plus wakaf tunai. Ini juga termasuk tugas kita. Lalu mendistribusikannya, mengelolanya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan, sesuai dengan SOP yang berlaku di lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama. Itu adalah lembaga kita ini. Karena kita sebagai lembaga amil zakat, tentunya ya kita juga selalu mempromosikan agar warga NU ini menyalurkan zakatnya, menyalurkan infaknya, sedekahnya melalui lembaga amil zakat. Supaya apa? Supaya bisa terkelola dengan baik, tepat sasaran, dan bisa lebih dirasakan oleh masyarakat. Ini termasuk misinya. Karena apa? Karena kalau kita sendiri-sendiri tentunya nggak bisa banyak. Kita menyumbang nggak bisa banyak. Tapi kalau kita rame-rame, itu kan kita bisa membantu orang dengan kekuatan. Itu yang ya.
Jadi itulah kira-kira lazinu seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Seperti yang kita tahu, kira-kira Lazinu mulai benar-benar mengaktifkan dalam hal pengelolaan amil zakat ini sejak kapan Pak di Kabupaten Pati ini? Sebetulnya lazinu untuk lahir sudah lama. Sudah lama. Ya sudah lama di tingkat nasional, sudah lama di pusat. Ya mungkin sekitar tahun 2000 berapa ya, 2004 atau berapa, saya lupa pasnya, tapi itu sudah lama. Lalu kemudian mulai berjalan dengan penguatan-penguatan termasuk di Pati ini. Tetapi secara secara terorganisir dengan baik itu baru pada periode 2019. Di mana kita mulai mengoperasikan lazinu ini dengan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk juga mengurus surat ataupun SK izin operasional. Makanya kalau kita lihat lazinu Pati ini izin operasionalnya ya baru tahun 2020. Padahal sudah berdiri lama. Mungkin yang sebelumnya itu jalan tapi tidak diurus dengan serius kan? Ya dengan serius, tidak diurus dengan sesuai dengan SOP yang berlaku, sehingga ya secara legal berarti ya secara legal sesuai dengan undang-undang zakat itu kita ya mulai operasional yang berizin itu ya tahun 2020 ke sini. Itu karena sebelumnya, karena dalam aturan undang-undang zakat itu lembaga yang belum mendapatkan SK izin operasional dari pemerintah kan belum boleh beroperasi dan belum dianggap sebagai lembaga amil resmi pemerintah. Itu begitu. Melihat gerak lazinu yang menggandeng banyak orang Pak, kira-kira program apa yang ditawarkan kepada masyarakat khususnya? Ya secara umum lazinu ini kan sudah ada aturannya. Sudah diatur dengan SOP dan lain sebagainya dari pusat. Jadi kita di bawah tinggal melaksanakan sesuai dengan arahan dari pusat. Jadi kita intinya ada 2 program utama di lazinu, yaitu program penggalangan dan program pentasarufan. Penyaluran atau pentasarufan. Penggalangan ini artinya kita menggalang dana dari masyarakat, mendorong masyarakat supaya berzakat, berinfak melalui lazinu. Ya ini melalui media-media, melalui pengajian-pengajian, melalui pemaparan-pemaparan, dan juga kampanye digital. Ini kita lakukan untuk supaya masyarakat itu mau berzakat, mau berinfak melalui lazinu. Ini terus kita laksanakan. Kemudian juga melalui pengajian-pengajian kita minta tolong kepada Pak Kiai supaya menyampaikan ini, dan juga secara struktural kita menginstruksikan semua kepengurusan NU baik di MWC maupun ranting agar mereka menggalang dana, mengumpulkan dana masyarakat. Jadi memfasilitasi masyarakat yang ingin berzakat, yang ingin berinfak, sekaligus juga menjemput. Ini yang mungkin belum, biasanya kan di NU itu kan hanya menunggu orang bayar lalu difasilitasi atau bahkan langsung disalurkan. Tetapi dengan adanya lazinu ini kita enggak hanya itu, tapi kita juga datang menjemput, mengajak masyarakat untuk berzakat, berinfak dan sedekah. Untuk infak kita menjalankan program koin NU, yaitu kotak infak Nahdlatul Ulama. Kotak ini berupa kaleng-kaleng kecil yang kita titipkan di seluruh warga NU. Jadi di rumah-rumah semua kita titipi. Yang merasa NU kita titipi agar mereka ya sama-sama mengisi, supaya kalau infak, kalau sedekah gak perlu datang jauh-jauh, tapi di rumahnya sudah ada koin, sudah ada kotak infak, tinggal diisi.
diisi tiap hari 500 rupiah kalau bisa. Jadi itu anjurannya monggo kita sedekah harian, infak harian, nggak usah banyak-banyak, 500 rupiah 500 rupiah. ya diisi kotaknya. Itu yang untuk menggalang infak, dan itu sudah berjalan masif di Pati. Saat ini kotak infak sudah sekitar 20 ribuan, bahkan lebih ya, yang ada di masyarakat. Dan ini terus kita tingkatkan supaya semakin banyak kotak infak ini dan semakin banyak masyarakat yang dititipi. Karena misi kotak infak ini tidak hanya untuk menggalang uang, tapi juga untuk syiar Nahdlatul Ulama. Jadi di semua rumah ada, oh tandanya ini ada kotak NU, berarti kotak NU. Untuk edukasi anak-anak kecil, jadi tahu setiap masuk ke rumah ada kotak yang bertuliskan NU, sehingga mereka belajar, oh NU ada NU. Nah itu. Terus kemudian juga kita jadikan kotak infak ini sebagai media silaturahmi antara NU dan warga. Karena selama ini kan warga yang menyambangi NU. Nah, dengan adanya kotak infak di rumah-rumah itu yang kita ambil setiap bulan, diambil oleh petugas setiap bulan, nih akhirnya terjalin silaturahmi antara NU dengan warga. NU yang turun ke rumah-rumah, NU yang datang ke rumah-rumah warga, menyapa mereka, menanyakan kondisinya, menanyakan keadaannya. Apabila ada warga yang memerlukan bantuan, nah disitulah kita akan turun untuk membantu mereka, akan turun untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Nah ini fungsi daripada kotak infak. Makanya ada yang menganggap kotak infak ini hanya untuk meminta-minta. Itu bagian ya, itu hanya bagian kecil daripada fungsi itu. Justru adanya kotak infak ini bukan kita yang meminta, tapi kita memfasilitasi masyarakat untuk berinfak. Bersedekah itu kan ibadah harian, supaya dengan ada kotak infak ini mereka bisa setiap hari langsung, kalau ingin sedekah tinggal masukkan di kotak yang ada di rumahnya, tidak perlu jauh-jauh. Nanti akan ada petugas setiap bulan mengambil kotak itu dan melaporkan kepada yang punya kotak ini hasilnya berapa kepada masyarakat. Lalu uang tadi dikelola untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yaitu program penggalangan ya. Dari masyarakat untuk masyarakat. Ya, lalu ada namanya penggalangan digital. Ini kita menggunakan metode modern, yaitu dengan menggunakan rekening, kampanye digital, tidak hanya rekening, ada QRIS, ada juga menggunakan digital campaign seperti media-media digital, Kita Bisa dan lain-lain, dan ada juga melalui transfer, melalui QRIS. Nanti kalau ingin sedekah melalui NU, tinggal buka HP, tinggal buka aplikasi rekening, aplikasi keuangan, dompet, seperti banyaklah itu, ada UFO dan lain-lain, OPPO dan lain-lain. Tinggal scan QRIS itu, nanti akan langsung diisi nomornya dan bisa membayar. Itu kampanye digital yang kita lakukan. Selain juga menggunakan transfer rekening dan lain-lain. Nah itu dalam hal penggalangan dana melalui 5 pilar. 5 pilar. Ya, 5 pilar. Yang pertama itu adalah pilar pendidikan. Jadi tujuannya membantu warga yang memerlukan bantuan pendidikan. Tidak hanya anak-anak sekolah, tapi juga macam-macam. Anak-anak sekolah, mahasiswa, lalu sekolah-sekolah yang mungkin gedungnya rusak, guru-guru TPQ yang kadang-kadang memerlukan bantuan dan lain-lain. Ini yang kita laksanakan di program pendidikan, mulai dari beasiswa sampai kepada bantuan fisik lembaga-lembaga pendidikan yang ada di lingkungan NU. Beasiswa juga kita melaksanakan rutin. Jadi saat ini kita sudah membiasiswani kurang lebih 10 mahasiswa ya. Tetapi
kita prioritaskan yang belajar di bidang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Supaya apa? Supaya nanti mereka itu ketika menyelesaikan kuliahnya bisa bermanfaat, bisa mengamalkan ilmunya untuk mendukung program kita, program Lazisnu, dan juga membantu NU secara umum. Itu mahasiswa. Lalu kemudian ada program kesehatan. Ini adalah program untuk membantu warga yang memerlukan bantuan kesehatan, berobat atau menderita tidak punya BPJS, tidak punya BPJS, tidak punya biaya. Nah, kita bantu. Termasuk juga warga-warga yang ingin berobat tapi tidak ada fasilitas kendaraan. Nah, ini kita punya program namanya Mobil Layanan Umat. Ini sudah banyak, di Pati sudah ada sekitar lebih dari 30 unit mobil layanan umat. Ya, ada MBC yang punya, ada yang belum. Ada bahkan ada banyak juga ranting yang sudah punya. Ya, jadi ini program ini adalah dengan tadi memanfaatkan dana koin NU tadi untuk membantu warga yang ingin berobat, kontrol, emergensi, ingin ke rumah sakit tapi kesulitan dalam transportasi. Ini kita fasilitasi dengan adanya mobil layanan umat. Alhamdulillah dari 30 unit itu tidak ada yang kosong, tidak ada yang nganggur, semua bergerak terus. Hampir tiap hari mengantar warga baik kontrol maupun berobat. Termasuk juga warga-warga lain yang memerlukan bantuan emergensi. Ini kemudian juga ke depan kita juga merencanakan untuk bisa kiranya punya klinik-klinik NU atau bahkan punya rumah sakit NU. Ini program kesehatan. Karena kan kadang-kadang masyarakat dia tidak terpikir, tidak tahu kalau ada Lazisnu, tidak tahu ada lembaga yang membantu mereka, sehingga mereka ya hanya begitu aja diam. Tetapi juga pada akhir-akhir ini kita sudah mulai dikenal oleh masyarakat. Makanya banyak masyarakat yang mulai kalau dia memerlukan datang ke kita. Seperti kemarin itu ada yang sakit di mana, di daerah Tabak Romo, sama juga itu dia minta bantuan. Kita Pak, saya mau ke rumah sakit, nggak punya uang atau nggak ada dana, sulit dan sebagainya. Padahal sakitnya semakin parah dan kita bantu. Ya tentunya sesuai kemampuan kita. Jadi membantu sesuai kemampuan kita, dan kita mengajak warga setempat untuk membantu mereka. Karena juga ada orang sakit di satu desa, warga setempat nggak ada yang tahu, sehingga mereka dibiarkan. Nah, bila datang ke kita bantu, tapi kita ajak warga setempat untuk membantu. Selalu begitu, supaya ada edukasi. Jadi kita kalau langsung bantu, masyarakatnya nggak terdidik, ya sama aja nanti ada orang sakit dibiarkan langsung. Justru yang penting kita ini kan mengedukasi masyarakat supaya punya rasa empati, supaya punya rasa senang untuk berbagi dan punya karakter untuk berbagi, membantu masyarakat. Itu yang menjadi misi kita. Justru yang penting kita ini kan mengedukasi masyarakat supaya punya rasa empati, supaya punya rasa senang untuk berbagi dan punya karakter untuk berbagi, membantu masyarakat yang memerlukan. Itu yang menjadi misi kita. Gitu. Ini jikalau nanti masyarakat yang mengajukan Pak, untuk mengatasi misal nih dari Lazisnu ternyata ada yang mengajukan tapi ini sifatnya seperti halnya penipuan gitu loh Pak. Apakah ada pembegakan khusus mengenai perihal ini? Apa itu? Ada yang misal ini dari masyarakat mengajukan mengenai entah dalam pendidikan, ekonomi maupun kesehatan. Ya, untuk menjaga-jaga dari Lazisnu ini, jikalau ada yang menghubungi Lazisnu tapi ini niatnya nggak baik. Oh, gitu. Kira-kira ada backup di belakang nggak Pak kira-kira di situ? Ya, kita kan punya sistem yang sangat rapi. Jadi sistem kita tuh tidak hanya di kabupaten, bahkan sampai ke ranting. Ya, prosedurnya kalau ada warga yang minta bantuan ya tetap kita cek di tingkat ranting. Jadi ranting ini gimana? Ini ada wargamu yang sakit ini benar atau tidak? Ya nanti Lazisnu di tingkat ranting akan datang, mendatangi rumahnya, melihat kondisinya,
menyiapkan dokumen-dokumennya. Kalau dia sakit mau berobat nggak punya uang, mana surat kontrolnya? Ada benar nggak jadwal dia mau berobat atau dia hanya ngomong akan berobat? Kemudian juga KTP-nya, rekod medisnya, apa namanya surat-surat dia dari dokter kalau dia memang sakit. Ya begitu. Jadi kita datang ada orang yang mengadu rumahnya roboh, ya kita datangi roboh betulan atau tidak. Nah, kita datangi. Yang datang semua. Jadi sistem kita ini sudah sangat rapi sampai ke tingkat ranting. Jadi sulitlah kalau ada warga yang berniat itu nggak bisa. Sulit karena kita sangat rapi pengelolaannya dan sudah sangat profesional sehingga hal-hal seperti itu sudah kita antisipasi. Itu begitu. Kita tahu untuk mengajak orang berzakat, bersedekah, apalagi melihat konteks Kabupaten Pati, Pak. Warganya ini kan kurang lebih 1,3 juta lebih. Nah, kira-kira langkah strategis Lahisnu untuk mengajak atau mengedukasi masyarakat secara umum bagaimana, Pak? Biar lebih dikenal dan lebih dipercaya oleh masyarakat. Ya makanya ini programnya program pentasarufan. Dimaksimalkan di mata ya. Jadi kita ini punya program semua jaringan kita yang mengelola dana zakat infak sedekah ini harus ada program pentasarufan rutin. Jadi bulanan, mingguan, 3 bulanan sehingga program-program kita ini nyata dilihat oleh masyarakat. Jadi bantuan, siapa yang memerlukan bantuan bulan ini, itu yang sehingga dengan begitu masyarakat enggak perlu kita ceramai, dia bisa lihat bahwa karena dia akan merasa bahwa nanti mungkin saya akan memerlukan bantuan, saya akan sakit memerlukan bantuan saudara saya, teman saya, seperti itu. Ini seperti mobil layanan umat, itu kan menyentuh semua warga dan hampir tiap hari ada yang minta bantuan, dan itu kan akan mengajak kepada masyarakat supaya mengedukasi mereka untuk ini loh. Jadi fungsinya Anda kalau sedekah lewat kita ini nyata, kita untuk membantu masyarakat. Itu saja yang kita lakukan. Jadi masyarakat akan terdidik dengan melihat aksi-aksi yang dilakukan oleh Lahisnu dan teman-teman di semua jaringannya, relawan-relawan. Ada banjir, masyarakat saat kritis ada datang mereka membantu membersihkan rumahnya, menyediakan makan dan lain sebagainya. Itu lebih terasa. Makanya ya kita mengedukasinya dengan cara program-program yang nyata yang bisa dinikmati, lalu dengan publikasi yang baik. Jadi kita sudah training semua jaringan kita ini untuk media wise, selalu memainkan media dengan penting dan serius pada zaman sekarang ini, karena ini dunia media. Jadi masyarakat itu mengakses informasi dari media. Makanya karena itu ya media kita harus gencar, sangat gencar untuk menggalang donasi ini dan juga membantu masyarakat mentasarufkan pilar-pilar melalui pilar-pilar yang kita tentukan tadi di atas. Seperti itu. Melihat program yang begitu luar biasa dan bagaimana program-program unggulan dari Lahisnu ini, kira-kira membutuhkan berapa pengurus Pak Lahisnu Pati, atau jumlah pengurus yang ada di Lahisnu Pati itu berapa Pak kira-kira? Kalau di Pati ya banyak pengurusnya, kan pengurus kita tuh bukan di cabang atau di mana, enggak. Kita tidak menggunakan sistem bahwa semua ditangani cabang, enggak. Cabang hanya koordinator. Jadi mengkoordinir gitu Pak. Iya, di cabang kita mengatur supaya MWC berjalan. Lalu MWC mengatur supaya ranting-ranting berjalan. Ya kalau dihitung ya bisa banyak. Karena setiap ranting itu bisa puluhan orang yang ngambili koin itu berapa, yang catat berapa, yang melaporkan berapa, yang mentasarufkan berapa, bisa banyak. Nanti tingkat MWC juga begitu, di tingkat cabang juga begitu. Jadi orangnya, tapi kalau di masing-masing tingkatan itu sedikit-sedikit, nggak perlu banyak. Ya kita
di Pati ini paling berapa itu pengurusnya. Tapi di setiap pengurus itu kita dorong supaya ada dua kepengurusan yang memegang kebijakan dan kepengurusan yang menjalankan teknis. Nah, yang menjalankan teknis ini tenaga-tenaga profesional yang kita gaji. Jadi seperti para petugas yang mengambil koin tadi itu profesional. Jadi mereka adalah petugas-petugas yang profesional yang digaji oleh Lajnun sesuai dengan pekerjaannya, yang menjaga kantor, yang mengelola pentasarufan, mengirimkan jenazah, mobil orang sakit, menyetir orang sakit, semuanya itu tenaga-tenaga profesional. Jadi kita di Lajnun menerapkan asas slogan mantap. Ya, mantap itu singkatan dari modern, akuntabel, transparan, amanah, dan profesional. Jadi itu yang kita terapkan. Makanya ya kita menjalankan itu semuanya secara bersama-sama. Nah, itu yang sehingga dengan begitu ya kita tenaganya banyak tapi efisien. Jadi bukan banyak tapi gerudak-geruduk kesana kemari nggak tahu tugasnya, tapi efisien. Yang pengurus ya dia sebagai pemegang kebijakan ya yang menentukan kebijakannya apa, arahnya apa. Itu yang pengurus. Nah, yang bidang manajemen, tata kelola ataupun eksekutif, ya dia profesional menjalankan roda harian Lajnun. Karena namanya melayani itu 24 jam. Dan setiap hari harus ada di kantor. Kalau ada orang datang ke kantor Lajnun tidak ada orang, repot. Makanya ada orang mau perlu bantuan, mau ke rumah sakit nggak ada orang, kepada siapa? Nah, itu harus kita harus hadir terus menerus secara 24 jam. Oleh karena itu kita dalam SOP Lajnun itu SDM-nya itu terbagi menjadi dua, yaitu kepengurusan dan manajemen. Manajemen inilah yang menjalankan roda harian, kepengurusan ini adalah pemegang kebijakan. Seperti itu. Gitu. Oke, Pak. Dalam Lajnun ini kan lembaga zakat, infak, sedekah, lembaga amil zakat. Nah, ini kira-kira Lajnun ini program yang perlu ada sentuhan hangat Pak, ataupun program yang belum berjalan. Entah dalam hal zakatnya, infaknya, atau semuanya sudah berjalan? Semua sudah jalan. Ya, semua sudah jalan dan semua sudah sesuai dengan aturannya. Kita sangat ketat di Lajnun itu untuk menjalankan SOP. Jadi semua langkah, semua kebijakan harus ada SOP-nya. Gak bisa, karena kita mengelola uang dan melayani masyarakat. Kalau tidak ada SOP-nya ya repot lagi. Ya repot. Artinya tidak ada standar yang kita lakukan. Misalkan ada orang sakit, nah standarnya apa untuk mengantarkan orang sakit? Apakah orang sakit panu diantar ke rumah sakit? Kan nggak bisa. Ya harus ada standarnya. Lalu dia orang yang memerlukan bantuan itu bagaimana kita mentasarufkan. Orang yang membayar zakat apa standarnya? Ya kita beri dia tanda terima, kita beri dia laporan. Nah, seperti itu. Sangat rapi dan semuanya ada SOP-nya. Makanya staf-staf kita, pengurus-pengurus kita sampai tingkat bawah itu ya mengikuti SOP itu, mengikuti aturan itu. Petugas pengambil koin, bagaimana dia tugasnya? Dapat dia harus dikasih uang lelah berapa? Ada standarnya semua. Apa syarat-syaratnya? Apa ketentuan dia? SOP-nya, seragamnya bagaimana? Bagaimana cara dia datang ke rumah sudah diatur semua. Nah, itu sehingga program itu sudah jalan dan itu nasional sifatnya. Semua kalau Anda datang ke Lajnun di seluruh Indonesia sama semua seperti itu. Nah, itu yang kita jalankan. Jadi hambatannya ya biasanya hambatan-hambatan yang sifatnya umum lah. Jadi misalkan masyarakat masih
banyak yang belum zakat melalui lazino. Ada yang zakat sendiri-sendiri. Masih banyak di masyarakat kita itu yang nggak mau zakat melalui NU. Jadi lebih senang dia bagi sendiri, zakat sendiri, atau bahkan nggak zakat juga masih banyak. Jadi makanya dengan ada lazino ini kita selalu menyampaikan ke masyarakat, kita hadir untuk memfasilitasi semua warga yang ingin zakat, ingin infak, ingin sedekah. Jadi monggo kita hadir zakat melalui NU seperti itu. Untuk petugas-petugas di ranting yang sudah disahkan dalam SK itu juga saat ini kan saya pernah ada pertanyaan nih Pak, pada saat apa namanya Lebaran itu kan ada zakat fitrah itu kan. Untuk petugas-petugas di ranting itu juga bisa menjadi panitia dalam hal penerimaan zakat fitrah itu Pak. Ya otomatis kan namanya amil semua zakat. Sudah di kan Pak ya, resmi berarti Pak ya. Ya, zakat itu kan semuanya, zakat mal, zakat fitrah, zakat profesi. Ya amil itu mengelola itu. Semua tingkat ranting, bukan panitia lagi, nggak ada panitia kita. Jadi setelah ada lazino ini, ya panitia itu ya amil itu. Jadi panitia itu namanya panitia itu ya amil zakat itu. Yang sudah kita beri SK, mereka untuk mengelola zakat, infak sedekah melalui mengelola zakat fitrah, melalui zakat mal. Sudah ada SOP-nya, mereka sudah ada aturannya, sudah ada tata caranya. Itu yang terjadi sehingga di masyarakat kehadiran kita ini ya akan membantu masyarakat, terutama warga Islam, warga Muslim, warga NU yang ingin sedekah ini semakin mudah dan semakin terbantu dengan adanya lazino ini. Nah ini pertanyaan terakhir Pak. Di bawah komando Bapak ini kira-kira target jangka pendeknya apa, jangka panjangnya ke depannya apa? Kira-kira. Ya jangka pendek ini tentunya ya penguatan struktural. Jadi struktural itu apa? Supaya adanya lazino di semua tingkat ranting ini atau ranting yang belum terbentuk segera terbentuk. Dan yang sudah terbentuk segera melakukan penguatan sehingga tata kelola itu sesuai dengan standar. Jadi ini kan ada yang euforia di satu ranting dia cepat-cepat bikin lazino tapi mengenai tata kelolanya belum belajar, belum menguasai dengan baik sehingga perjalanannya ya masih menggunakan manajemen ala kadarnya, tata kelola ala kadarnya. Kemudian juga yang modern tadi kadang masih belum tersentuh. Modern itu kan harus menggunakan fasilitas yang modern. Jadi misalkan menggunakan aplikasi-aplikasi, menggunakan komputer untuk tata kelola supaya lebih akurat, tidak sering salah. Kalau manual itu kan kadang-kadang salah. Nah itu target jangka pendek kita penguatan struktural. Kemudian dengan penguatan struktural otomatis akan berdampak kepada jangka panjang. Penguatan untuk penggalangan, penguatan program akan otomatis akan terbentuk. Lalu jangka panjang ya tentunya ini adalah kebijakan filantropi di NU. Ya harapan kita itu kan jangka panjang NU punya lembaga pengelolaan zakat, infak, sedekah yang profesional, betul-betul profesional sehingga menjadi kebanggaan warga NU. Itu merupakan jangka panjang termasuk secara nasional itu. Jadi kita bercita-cita supaya NU ini punya lembaga amil zakat, infak sedekah, lembaga filantropi yang betul-betul leading, betul-betul dapat dibanggakan dan maju. Tentunya dampaknya juga akan semakin baik karena saat ini kita tuh di seluruh Indonesia baru mampu menggalang 7% dari potensi zakat infak yang ada. Baru 7%. Sehingga masih banyak peluang untuk kita gali, untuk kita kembangkan. Syukur-syukur ke depan program-program semakin besar, makin dirasakan masyarakat. Misalkan gampangnya mungkin semua cabang punya rumah sakit NU. Kemudian tidak ada lagi warga yang kesusahan dalam masalah kesehatan. Masyarakat bisa kita bantu secara
keseluruhan. Nah, jangka panjang arahnya ke sana. Jadi supaya pengelolaan ataupun kita menjadi lembaga filantropi yang leading, yang dapat dibanggakan. Banyak lembaga filantropi di dunia ini yang luar biasa. Ada yang punya rumah sakit internasional, ada yang punya perguruan tinggi di semua kota, ada yang punya apa namanya mobil ambulan sampai puluhan ribu ada. Nah ini seperti itu kan hasil. Tapi kita justru berfokus kepada program kita, pembenahan kita. Makanya ini yang menjadi impian kita jangka panjang. Ya di Pati bagaimana? Ya mudah-mudahan dengan adanya Lazisnu yang sudah kita perbaiki ini, kemudian warga Pati juga semakin percaya, warga NU terutama, untuk menyalurkan zakat infak sedekahnya melalui Lazisnu Pati, dan kemudian juga sehingga dengan demikian Lazisnu Pati juga bisa bergerak lebih baik, lebih lebih akuntabel, dan bisa meyakinkan masyarakat dalam pengelolaan dana filantropi ini. Ya. Siapa? Mungkin itu Bapak pada sesi kali ini, atau mungkin ada sedikit pesan yang mau disampaikan kepada netizen atau kepada audiens. Ya, terakhir ya saya nyampaikan kepada masyarakat semuanya, ayo kita zakat infak sedekah melalui Lazisnu. Kemudian juga kalau ada warga siapapun di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan bantuan, mendesak, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi NU Lazisnu di semua level, tingkat ranting mesti ada. Jadi tingkat MWC. Jadi mumpung NU ini sudah ada lembaga yang siap membantu, maka manfaatkan itu ya. Jangan minta tolong kepada yang lainnya, karena kita sudah ada NU. Kalau NU nggak bisa baru boleh minta tolong kepada yang lainnya. Ya. Jadi seperti itu yang kita harapkan. Moga masyarakat kita budayakan berbagi. Ya, kita budayakan berbagi, melatih diri kita untuk berbagi. Latihan itu akan menjadikan kita ringan melakukan sesuatu. Kalau kita nggak biasa terlatih dengan berbagi, ya membantu berat, sedekah berat, karena kita nggak terlatih. Tapi dengan ada Lazisnu, ngisi koin harian itu latihan, sehingga walaupun hanya 500 rupiah, tapi karena kita terlatih, nanti kita mengeluarkan berjuta-juta pun ringan demi kepentingan saudara kita yang memerlukan, demi kepentingan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Demikian pesan terakhir ya. Terima kasih, aja saya kira. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Itu tadi sedikit bincang-bincang dengan Ketua Lazisnu PCNU Kabupaten Pati. Untuk nantinya teman-teman kalau mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti biar dari admin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Terakhir Pak, kita jargon dulu. Lazisnu mantap gitu Pak. Ini ya. Jadi kita kalau jargon kita tuh siapa kita? NU. NKRI harga mati. Lazisnu mantap. Oh gitu. Nah, kita mulai Pak ya. Siapa kita? NU. NKRI harga mati. Lazisnu mantap. Lazisnu mantap. Lazisnu mantap. Terima kasih. Berikan tepuk tangan buat Lazisnu semuanya. Untuk menutup akhir sesi ini, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekhilafan dalam hal menemani audiens semuanya. Bersama dengan Lazisnu kita pamit undur diri terlebih dahulu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.